Biografi Pastor Ompung Radboud Waterreus, Ordo Capucin. Misionaris terlama di Pulau Samosir. Oleh Berman Manulang. Pastor Ompung Radboud Waterreus lahir di S. Gravenhage, Belanda, pada tanggal 14 Februari 1910. Ia merupakan anak ke-8 dari 10 bersaudara dalam keluarga Martinus Waterreus dan Anna van de Ven. Keluarga sederhana yang bekerja sebagai penjual bahan makanan ini hidup penuh kesahajaan. Dari keluarga tersebut, 3 orang anak laki-laki terpanggil menjadi imam kapusin dan misionaris, yaitu Pastor Dimas, Pastor Radboud Waterreus, dan Pastor Yakobus yang kemudian berkarya sebagai misionaris di Kalimantan. Meskipun ayah mereka, Martinus, adalah pemasok kebutuhan istana dan keluarga tinggal di samping istana Noordeinde, hal itu sama sekali tidak membuat mereka menjadi sombong. Suasana keluarga yang sederhana dan penuh teladan kerendahan hati membentuk ciri khas hidup Pastor Ompung Radboud. Ia pernah bercerita bahwa kakeknya dahulu sangat kaya, tetapi menghabiskan seluruh hartanya untuk membeli saham perusahaan jawatan kereta api Rusia. Ketika Perang Dunia Pertama pecah pada tahun 1914, seluruh kekayaan itu lenyap seketika. Keluarga Waterreus merupakan umat paroki Santo Yakobus. Di sana, para kapusin dari biara Ijmuiden sering datang membantu. Pertemuan-pertemuan itu menumbuhkan panggilan imamat dalam diri anak-anak keluarga Waterreus. Herman, kakak Darian, nama kecil Pastor Radboud, lebih dahulu masuk kapusin dan mengambil nama Yakobus. Teladannya diikuti oleh Yan yang kemudian mengambil nama Radboud, serta adiknya Yusuf yang juga menjadi kapusin. Sejak tahun 1923 hingga tahun 1929, Yan menempuh pendidikan di seminari menengah desa Langewek. Setelah itu, ia masuk Ordo Capucin dan belajar filsafat serta teologi. Tahun novisiatnya dijalani di Tilburg, dan pada tanggal 7 September 1929 ia menerima nama biara Radboudus atau Radboud. Setelah menyelesaikan studi filsafat dan teologi, ia ditahbiskan menjadi imam pada tanggal 4 Agustus 1936 oleh Monsinyur Tarcius van Valenberg di biara Kapusin Udenhout. Monsinyur Tarcius kemudian menjadi uskup di Kalimantan. Setelah mengikuti tahun orientasi pastoral di Breda, ia ditunjuk menjadi misionaris di Sumatera. Pada tanggal 1 Desember 1938 ia berangkat ke Sumatera setelah lebih dahulu mengikuti kursus medis di Rotterdam. Ia tiba di Pelabuhan Belawan pada akhir Desember 1938. Setelah belajar bahasa Batak di Bali, Pastor Radboud memulai karya misinya di Lintong Nihuta yang kini termasuk wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan. Pada bulan Juli 1941, ia dipindahkan ke Palipi, Pulau Samosir. Karena tidak dapat bersepeda atau mengendarai sepeda motor, beliau mengunjungi stasi-stasi dengan berjalan kaki. Sosoknya mudah dikenali, tinggi, tampan, gagah, selalu memakai jubah, bertopi pramuka, memegang tongkat, benar-benar tampil sebagai Rasul Kristus yang hidup. Pada tanggal 6 April 1942, Pastor Radboud ditangkap tentara Jepang dan dibawa ke Pematang Siantar. Mula-mula ia ditempatkan di rumah sakit, kemudian dipindahkan ke penjara. Pada bulan April 1943, seluruh misionaris kapusin dipindahkan ke kamp Seisengkol. Kondisi kamp sangat buruk, makanan nyaris tidak ada, dan obat-obatan sangat terbatas. Di sana, rekan misionarisnya, Pastor Benjamin Dijkstra, meninggal dunia. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, para misionaris yang masih hidup dipindahkan ke Medan dan ditempatkan di kompleks Hayam Wuruk, sebab situasi di Tanah Batak masih berbahaya. Pada tahun 1947, Pastor Radboud cuti ke Belanda selama 1 tahun untuk memulihkan tenaga. Pada tahun 1948 ia kembali ke Sumatera, tetapi harus tinggal di Medan menantikan terbukanya kembali Tanah Batak.
pada akhir tahun 1948 ia bersama Pastor Marianus van den Acker pergi ke Ballie. Pada tahun 1949 ia dipindahkan ke Siborong-Borong. Menjelang akhir tahun 1949, ia berangkat ke Pangururan. Namun, pada tanggal 6 November 1949 ia diculik oleh sekelompok pemuda pada malam hari. Berkat bantuan tentara Belanda dan masyarakat Batak, ia dibebaskan setelah 4 hari. Ketika situasi mulai aman pada tahun 1950, Pastor Radboud kembali menetap di Pulau Samosir, tepatnya di Palipi. Pada tahun 1951 ia dipindahkan ke Pangururan. Saat itu Pangururan baru memiliki 20 stasi dengan sekitar 1.500 umat Katolik. Namun, pada tahun 1994 jumlah stasi bertambah menjadi 68 dengan umat mencapai 35.000 orang. Artinya, Pastor Radboud telah mendirikan tidak kurang dari 48 stasi baru. Selama hampir 50 tahun berkarya di Sumatera, lebih dari 40 tahun diantaranya di Samosir, Pastor Radboud setia melayani umat dengan berjalan kaki mengunjungi stasi. Ia sering bermalam di kampung-kampung, bercengkerama dengan umat, mendengarkan keluh kesah mereka, merayakan sakramen, serta membagikan permen atau bonbon kepada anak-anak. Ia memiliki perhatian khusus bagi orang sakit, terutama penderita penyakit tuberkulosis, serta rajin mengunjungi penjara untuk memberi penghiburan. Di Pangururan, beliau membangun administrasi paroki yang rapi, menyusun kronik paroki, dan membimbing para misionaris muda dalam kerasulan. Hidupnya ditandai dengan kesederhanaan, kerajinan, dan doa yang mendalam. Ia bangun pukul 4 pagi, kemudian pukul 5 pagi saat usia lanjut, untuk berdoa dan bermeditasi di hadapan sakramen Maha Kudus. Kesetiaannya mengenakan jubah dan berkhotbah lewat teladan hidupnya menjadi warisan rohani yang patut diteladani. Pada tahun 1986, ketika merayakan pesta emas imamatnya, ia resmi diberi gelar Pastor Ompung. Dalam perayaan itu, Lembaga Pemasyarakatan Pangururan membuka pintu lebar-lebar agar para narapidana dapat hadir. Mereka berjanji tidak akan melarikan diri, dan benar saja mereka kembali ke penjara setelah pesta usai. Para narapidana itu bahkan ikut menari tortor untuk menghormati Pastor Ompung yang begitu setia mengunjungi mereka. Seiring usia menua, kekuatannya semakin berkurang. Ia lebih banyak mengabdikan diri dalam doa, menulis surat, serta memelihara korespondensi dengan adiknya, Pastor Yakobus. Di bulan-bulan terakhir hidupnya, ia hampir buta dan lumpuh, tetapi tidak pernah mengeluh. Pada tanggal 30 Agustus 1994, Pastor Ompung wafat dengan penyerahan total kepada Tuhan. Pastor Ompung Radboud Waterreus telah berpulang pada tanggal 30 Agustus 1994. Hingga kini teladan imannya tetap hidup di hati umat. Disarikan dari buku terjemahan, Tali Pengukur Jatuh di Tanah Permai Bagiku, penerbit Bina Media Perintis, 2016, oleh Pastor Leo Josten Simbolon Ginting, Ordo Fratrum Minorum Capucin.